Di sebuah desa yang tenang di tepi Danau Maninjau yang indah, Sumatera Barat, hiduplah seorang ibu tua yang penyayang. Namun, kehidupannya tidak seindah pemandangan danau. Ia memiliki 3 orang putra yang sudah dewasa, Putih Bungsu, Badoro, dan Bujang. Sayangnya, ketiga pemuda ini tumbuh menjadi anak-anak yang malas. Mereka enggan membantu ibunya bekerja di ladang atau mencari ikan di danau. Hari-hari mereka diisi dengan tidur-tiduran di beranda rumah, bermain kartu, atau sekadar mengobrol tanpa tujuan yang jelas. Sang ibu, meskipun sudah renta, harus membanting tulang seorang diri demi mencukupi kebutuhan makan ketiga anak lelakinya itu. Ia tak pernah mengeluh, berharap suatu hari nanti anak-anaknya akan berubah. Namun, harapan itu semakin jauh dari kenyataan. Kelakuan anak-anaknya semakin menjadi-jadi, tak jarang mereka meminta uang dengan paksa atau bahkan membentak ibunya. Kesabaran sang ibu diuji setiap harinya oleh tingkah laku ketiga putranya yang durhaka. Hari berganti minggu, bulan berganti bulan, namun tidak ada perubahan pada ketiga anak laki-laki itu. Suatu hari, sang ibu merasa perutnya sangat lapar setelah seharian bekerja di ladang. Dengan lemah, ia menghampiri ketiga anaknya yang sedang asyik bermain. "Anak-anakku, ibu sangat lapar. Bisakah kalian memberikan sedikit nasi?" pintanya dengan nada lirih. Namun, apa yang diterimanya sungguh menyayat hati. Ketiga anaknya itu justru menatapnya dengan sinis. "Ibu ini merepotkan saja." "Kami juga lapar," sahut salah seorang anaknya dengan kasar. Mereka melanjutkan makan dengan lahap, seolah-olah tidak mendengar permohonan ibunya yang kelaparan. Hati sang ibu bagai disayat sembilu. Ia merasa sangat sedih dan kecewa. Air matanya menetes tanpa bisa dicegah. Dalam kepedihannya, ia hanya bisa pasrah dan memendam luka di hatinya. Penderitaan yang terus-menerus akhirnya membuat sang ibu merasa putus asa. Ia tidak tahu lagi bagaimana cara menghadapi ketiga anaknya. Dengan hati yang berat dan langkah gontai, ia pergi menuju tepi Danau Maninjau. Duduklah ia di dekat sebuah batu besar yang kokoh. Ditatapnya permukaan danau yang tenang, namun hatinya bergejolak penuh kesedihan. Ia mengangkat kedua tangannya dan mulai berdoa dengan sungguh-sungguh. "Ya Tuhan yang Maha Kuasa," lirihnya, "hamba sudah tidak tahu lagi bagaimana harus menghadapi anak-anak hamba. Berikanlah hamba petunjuk, ya Allah, tunjukkanlah jalan yang terbaik." Air matanya kembali membasahi pipinya saat ia mencurahkan segala kepedihan dan harapannya. Ia berharap akan ada keajaiban yang bisa menyadarkan anak-anaknya dan mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Saat sang ibu masih khusyuk dalam doanya, tiba-tiba langit menjadi gelap. Angin bertiup kencang, dan terdengar suara gemuruh yang menggelegar. Batu besar di sampingnya bergetar hebat. Sang ibu terkejut dan membuka matanya. Betapa terkejutnya ia ketika melihat batu besar itu retak dan kemudian terbelah. Dari celah batu yang terbelah itu, muncullah sebuah batu kecil. Anehnya, batu kecil itu kemudian mengeluarkan batu-batu kecil lainnya, seolah-olah batu besar itu sedang melahirkan. Peristiwa ajaib ini terus berulang. Semakin lama semakin banyak batu-batu kecil yang keluar. Sang ibu hanya bisa terpana menyaksikan keajaiban yang terjadi di depan matanya. Ia merasa merinding dan tidak mengerti apa maksud dari semua ini. Namun, dalam hatinya, ia merasakan ada kekuatan besar yang sedang bekerja, sebuah pertanda dari Tuhan atas doa dan penderitaannya. Kabar tentang keajaiban batu beranak dengan cepat menyebar ke seluruh desa, termasuk sampai ke telinga ketiga anak laki-laki itu. Mereka penasaran dan bergegas menuju tepi danau. Betapa terkejutnya mereka melihat batu besar yang terbelah dan terus mengeluarkan batu-batu kecil. Mereka mendengar cerita dari penduduk desa tentang ibu mereka yang berdoa di tempat itu sebelum kejadian aneh ini terjadi. Perlahan, kesadaran mulai merayapi hati mereka. Mereka teringat akan semua perlakuan buruk mereka kepada ibunya. Rasa penyesalan yang mendalam menghantam mereka. Mereka menyadari bahwa keajaiban ini adalah teguran keras dari Tuhan atas kedurhakaan mereka. Mereka berlutut di dekat batu itu, air mata penyesalan membasahi pipi mereka. Sejak saat itulah, batu besar yang terus melahirkan batu-batu kecil itu dikenal dengan nama batu beranak, menjadi saksi bisu atas kesedihan seorang ibu dan penyesalan anak-anaknya yang terlambat. Legenda batu beranak menjadi pengingat bagi kita semua tentang betapa pentingnya menghormati dan menyayangi orang tua, terutama ibu yang telah melahirkan dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Kisah ini mengajarkan bahwa durhaka kepada orang tua akan membawa penyesalan yang mendalam, bahkan mungkin sebuah teguran dari Yang Maha Kuasa. Kasih sayang seorang ibu adalah anugerah yang tak ternilai harganya, dan kita sebagai anak tidak akan pernah bisa membalas semua pengorbanannya. Oleh karena itu, selagi orang tua masih ada,
Berikanlah kasih sayang, perhatian, dan baktimu yang terbaik. Jangan sampai penyesalan datang terlambat, seperti ketiga anak laki-laki dalam legenda ini. Batu beranak tetap berdiri kokoh di tepi Danau Maninjau hingga kini, menjadi simbol abadi dari kasih ibu yang tak terbatas dan peringatan bagi setiap anak untuk selalu berbakti kepada orang tuanya.